Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Karena kasih dan anugerah daripada Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di hari ini dalam renungan harian keluarga di hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Dan karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah di saat ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami yang selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Di hari ini ya Tuhan, kembali lagi kami berjumpa dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, dalam ibadah di saat ini kami hendak belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang akan memperkuat akan iman kami kepada Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu ini dan kami mampu untuk mempraktekannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah kasih yang mengubahkan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang sedang mengalami kasih kepada seorang yang sangat spesial dalam hidupnya, kasih itu sanggup mengubah akan aspek hidup orang tersebut. Yang tadinya mungkin dia tidak suka dandan, jadi suka dandan demi kasihnya. Yang tadinya cerewet bisa jadi kalem. Pokoknya berubah kasih perasaan kasih tersebut. Ini juga yang dialami oleh Paulus. Kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupan Paulus. Paulus yang mulanya bernama Saulus, sang penghujat dan penganiaya, pengikut Yesus yang sangat ganas dan kejam, berubah kehidupannya oleh jamahan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Ia menjadi seorang rasul yang memberikan teladan, memberikan contoh bagi pengikut-pengikut Kristus. Dengan kasih Tuhan inilah yang mendasari nasihat-nasihatnya kepada Timotius. Ia memberikan nasihat kepada Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaat dengan tujuan agar supaya umat mereka mengalami perubahan dalam kehidupan moral, dalam batin yang terungkap, dalam kasih, kesucian hati, hati nurani yang murni, dan iman
yang tidak munafik. Artinya pengajaran yang disampaikan menghasilkan kekudusan dengan gaya kehidupan yang benar dan selaras dengan cara Allah. Dan ini semua akan terwujud ketika pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat yang disampaikan semuanya itu berdasarkan akan kasih Allah. Karena di luar kasih Allah, nasihat atau pengajaran yang disampaikan itu tidak akan melahirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya menghancurkan dan membinasakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika dosa menyebabkan manusia menjadi fasik sehingga melakukan berbagai perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji terhadap Tuhan dan sesama manusia, maka jamahan kasih sayang daripada Tuhan mengubah kehidupan manusia menjadi ciptaan-ciptaan baru. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, di sana tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kutuk menjadi berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan memberikan kita awal yang baru, harapan yang baru, sifat yang baru, kekuatan yang baru, sudut pandang baru dan masa depan yang baru. Seorang pendeta dari Amerika yang bernama Martin Luther King Jr. pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kasih memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa. Dan karena itu keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, marilah kita semua hidup dalam kasih Kristus. Nyatakanlah kasih itu bukan hanya dengan kata-kata yang indah saja, tetapi dengan perbuatan nyata dalam kehidupan. Tuhan Yesus mau dari setiap kita yang mengalami kasih Allah dalam hidupnya, yaitu membagikan kasih Allah itu kepada sesama, sehingga mereka juga mengalami kasih Allah yang sempurna. Yohanes 13 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Di sana berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu marilah kita belajar dari Rasul Paulus. Ia sungguh mengalami perubahan dan hidup dalam kasih Allah tersebut yang teraplikasi dalam seluruh kehidupannya. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengalami akan kasih Allah yang mengubahkan kehidupan kita? Mari kita memaknai kehidupan yang Tuhan beri bagi kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu dan terus terasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika di hari ini ya Tuhan, kami boleh lagi menikmati akan anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada di hari yang baru, ketika kami boleh ada dalam tubuh yang sehat, kuat, nafas kehidupan, umur panjang, bahkan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami semua. Kami selalu berterima kasih kepada Tuhan atas setiap
anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi belajar akan firman-Mu. Firman yang menguatkan kehidupan kami. Kiranya firman ini ya Tuhan, boleh dan mampu kami praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih Tuhan dalam kehidupan kami, boleh kami praktekkan dengan kami mengasihi Tuhan dan pun kami mengasihi sesama kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Engkau yang akan selalu memberkati setiap perjuangan kehidupan jemaat-Mu dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesuksesan, keberhasilan bagi kehidupan anak-anak kami dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, mata pencaharian. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan berkat. Berkat-berkat Tuhan akan senantiasa ada, mengalir dan tercurah bagi kehidupan jemaat. Ya Bapa, bagi kehidupan orang-orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia, kiranya ya Tuhan, mereka selalu mengalami sukacita, kegembiraan, kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan, yang sedang ada dalam pergumulan kehidupan, kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Ketika pun mereka ada dalam keadaan yang sakit, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan bagi kehidupan jemaat-Mu. Ketika mereka sedang berada dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tapi juga ya Tuhan, ketika ada jemaat-Mu yang sedang bersyukur, menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan, terlebih khusus yang bersyukur ketika boleh menikmati usia yang baru di tengah-tengah perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga, kiranya ya Tuhan, Engkau lengkapi setiap sukacita yang teralami dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pula yang akan memberkati akan para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Pelayan khusus yang ada, penatua dan diaken, para pendeta, vikaris pendeta, pegawai kostor. Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya dengan kasih Tuhan kami mampu bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap harapan dan kerinduan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan memberkati pemerintah kami dari pusat, terlebih khusus pemerintah yang ada di Tomohon, terlebih khusus yang ada di Paslaten 1, Paslaten 2, Kecamatan Tomohon Timur. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam tugas kerja mereka ya Bapa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube
Gemi Maranatha Paslaten, di like, di share, di komentar, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.